Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mediana Kalda Mardia Widodo dengan NIM 3220901, pembimbing Pak Yusja Yusman MT. Di sini saya akan mempresentasikan laporan skripsi saya yang berjudul Pembangunan Simulasi Pengukuran Jangkauan Gempa Bumi yang Interaktif Berbasis Web Menggunakan Leaflet.js. Untuk susunan agendanya itu, yang akan saya jelaskan adalah pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis sistem, bab 4 perancangan sistem, bab 5 implementasi dan pengujian sistem, bab 6 penutup. Yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Gempa bumi adalah sebuah bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi kehidupan manusia. Terdapat salah satu aspek krusial dalam pemahaman gempa bumi, yang itu kemampuan dalam mengukur jangkauan dampak yang terpengaruh oleh gempa bumi. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah suatu aplikasi simulator yang akan membantu dalam pemahaman jangkauan dampak dari gempa bumi. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Untuk masalah yang pertama, adalah masyarakat itu tidak tahu jangkauan dampak dari gempa bumi yang bisa mengancam jiwa mereka. Masalah kedua adalah belum banyaknya simulator yang bisa mengedukasi masyarakat terkait bahaya yang akan terjadi karena gempa bumi. Lalu masalah yang terakhir atau masalah ketiga adalah belum banyaknya simulator yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya adalah tujuan. Untuk tujuannya itu adalah yang pertama, masyarakat tahu jangkauan dampak dari gempa bumi bagi keselamatan jiwa. Yang kedua itu tersedianya simulator yang akan mengedukasi masyarakat terkait bahaya dari gempa bumi. Yang terakhir adalah tersedianya simulator yang bisa diakses secara umum oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama itu adalah browser. Untuk browsernya itu digunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Lalu selanjutnya ada perangkat. Untuk perangkatnya itu kita menggunakan laptop atau komputer. Selanjutnya itu data atau informasi yang diolah itu berupa lokasi gempa, magnitudo atau ukuran dari gempa, dan kedalaman dari gempa. Yang selanjutnya adalah visualisasi. Untuk visualisasi yang ditampilkan itu berupa jangkauan dari yang terparah, menengah, hingga aman. Lalu ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini, yang pertama itu adalah metode pemrograman. Untuk metode pemrograman itu digunakan pendekatan berorientasi objek. Lalu untuk metode pengumpulan datanya itu menggunakan pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi literatur atau studi dari buku. Selanjutnya adalah metode pengembangan perangkat lunaknya itu menggunakan metode prototype. Yang selanjutnya adalah bab 2 atau landasan teori. Pengertian. Untuk simulasi, simulasi itu adalah kegiatan memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan aslinya. Lalu simulator. Untuk simulator itu adalah program yang digunakan untuk mensimulasikan suatu kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengukuran. Untuk pengukuran itu adalah kegiatan penilaian numerik dari objek yang akan diukur. Lalu ada jangkauan. Jangkauan itu adalah range, jarak, atau rentang dari suatu data atau nilai. Lalu ada dampak. Dampak itu adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Lalu gempa bumi itu adalah pergerakan yang terjadi di permukaan bumi yang secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Website. Website adalah kumpulan halaman situs yang terkumpul pada suatu domain di www atau World Wide Web di internet. Lalu ada Leaflet.js, yaitu adalah suatu library JavaScript yang membantu dalam pembuatan aplikasi peta interaktif berbasis web. Selanjutnya adalah instrumen perancangan. Untuk instrumen perancangan yang pertama adalah UML atau Unified Modeling Language, metode pemodelan visual yang digunakan pada perancangan sistem berorientasi objek. Lalu ada use case diagram, yaitu diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Lalu ada activity diagram. Activity diagram ini adalah diagram yang memodelkan proses pada sebuah sistem dalam bentuk runtutan yang vertikal. Lalu ada sequence diagram, diagram yang menjelaskan interaksi antar objek dalam sistem secara rinci. Lalu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini itu adalah diagram yang digunakan untuk mendesain suatu database atau plan bisnis. Lalu ada kelas diagram, itu diagram yang menjelaskan deskripsi dari kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Lalu ada desain antarmuka. Untuk desain antarmuka ini adalah rencana tampilan dari perangkat lunak yang terfokus pada gaya atau tampilannya saja. Yang selanjutnya adalah roadmap penelitian. Terdapat 5 penelitian yang menggunakan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini menjadi acuan dari pengembangan aplikasi jangkauan dampak gempa bumi. Penelitian pertama adalah Sistem Informasi Geografis pendataan jalan dan kondisinya di Kabupaten Garut yang dibuat oleh Fitri Nuraini, Erwin Gunadi Rahayu, dan Muhammad Lutfi Waliul Fahmi. Lalu penelitian kedua adalah Sistem Informasi Geografis pemetaan persebaran usaha mikro di Kabupaten Nganjuk yang dibuat oleh Novia Wuratul Aini dan Syari Bekti Pribadi. Untuk penelitian ketiga adalah sistem informasi geografis area parkir resmi di Kota Bukit Tinggi yang dibuat oleh Dery Marseputra dan Rahmat Hidayat. Untuk penelitian keempat adalah sistem informasi geografis pemetaan reklame berbasis web yang dibuat oleh Tamara Putri, Samsudin, dan Septiana Dewi Andriana. Untuk penelitian terakhir atau penelitian kelima, itu adalah sistem informasi geografis sebaran lokasi pembangunan desa di Desa Toniku, Halmahera Barat yang dibuat oleh Hadijah Rijal dan Arisandi Ambarita. Untuk bab 3 analisis sistem, yang pertama adalah analisis prosedur yang sedang berjalan. Untuk prosedur yang sedang berjalan saat ini, itu semua proses dilakukan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah saja. Berikut ini adalah flow map dari simulasi pengukuran jangkauan gempa bumi dengan penjelasan. Proses pertama itu ahli seismologi menentukan lokasi dan ukuran dari magnitudo. Setelah itu, ahli pemetaan melakukan simulasi secara manual dan langsung menghitung jarak jangkauan. Jarak jangkauannya. Lalu hasil tersebut kemudian disampaikan kepada tim peneliti untuk dievaluasi. Nah, setelah itu hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan ke pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya itu adalah analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem yang pertama itu adalah karena simulasi masih dilakukan secara manual. Lalu kegiatan ini hanya diketahui oleh pemangku kepentingan dan pemerintah saja. Selanjutnya, masyarakat menerima informasi yang singkat dan mereka tidak mengerti informasi tersebut dengan jelas.
Untuk hasil analisisnya itu adalah kebutuhan dari aplikasi simulatornya itu terdiri dari pertama itu bisa menambah data simulasi gempa bumi, yang kedua ditambahkan data simulasi gempa bumi yang pernah terjadi sebagai contoh, yang ketiga bisa mengganti peta, yang keempat bisa mengukur jarak, yang kelima itu menampilkan hasil simulasi dalam bentuk visualisasi yang interaktif, dan yang terakhir adalah bisa mencari kota atau lokasi. Selanjutnya adalah analisis perangkat lunak. Untuk analisis perangkat lunak yang digunakan, yang pertama itu adalah Windows 10 Pro 64 bit, yang kedua Laragon, yang ketiga Visual Studio Code, yang keempat PG Admin, dan yang terakhir adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, untuk analisis perangkat keras yang digunakan itu adalah yang pertama itu laptop. Ini tuh ada minimal saja untuk prosesornya itu Intel Core i7, lalu ada RAM atau random access memorinya itu minimal 8 GB, lalu ada SSD atau HDD untuk penyimpanan datanya itu. Yang selanjutnya adalah analisis pengguna sistem. Yang pertama itu adalah jenis pengguna itu terbagi menjadi dua. Yang pertama administrator, yang kedua adalah user. Nah, lalu ini itu adalah susunan dari pembagian hak akses untuk masing-masing dari jenis pengguna. Sebagai catatan, admin itu tidak bisa menambahkan data simulasi, karena admin hanya diberikan hak akses untuk melihat semua data simulasi yang ditambahkan oleh user. Karena itulah akhirnya yang menambahkan data simulasi itu hanya user saja. Nah, lalu selanjutnya itu adalah analisis fungsi. Nah, berikut ini adalah rumus empiris yang digunakan untuk mengukur jarak jangkauan dampak dari gempa bumi dengan memanfaatkan yang pertama adalah ukuran magnitudo, kedalaman dari gempa, dan intensitas getaran atau MMI. Yang selanjutnya adalah bab 4 atau perancangan sistem. Yang pertama, gambaran umum. Aplikasi simulator jangkauan dampak gempa bumi adalah sebuah aplikasi simulator yang digunakan untuk mempelajari jangkauan dampak dari bencana gempa bumi yang dibuat dengan peta interaktif yang bisa diakses secara umum. Lalu untuk UML atau Unified Modeling Language itu terdiri dari 4, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Ini adalah use case diagram dari perancangan sistemnya. Yang pertama itu adalah pembagian dari jenis penggunanya. Yang pertama itu ada administrator. Untuk administrator itu bisa melakukan login, mengelola data kota, mengelola data peta, mengelola data pengguna, menampilkan simulasi, mencari kota, mengganti peta, mencari lokasi, dan mengelola profil pribadi milik admin tersebut. Yang selanjutnya adalah user. Untuk user itu bisa melakukan register, login, mengelola data simulasi, membuat data simulasi, menampilkan simulasi, mencari kota, mengganti peta, mencari lokasi, dan mengelola profil pribadi milik user. Berikut ini adalah activity diagram dari proses utama aplikasi simulator, yaitu proses penambahan data simulasi di halaman simulator. Ini adalah kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram itu terdiri dari admin, user, register, profile, login, data kota, tampil simulasi, simulasi, data peta, cari kota, dan ganti peta. Yang selanjutnya adalah sequence diagram. Nah, berikut ini adalah sequence diagram dari proses utama aplikasi simulator, yaitu proses penambahan data simulasi di halaman simulator. Selanjutnya adalah desain database. Dari desain database ini dapat dilihat bahwa hubungan antara tabel jenis user dengan tabel user adalah one to many, karena satu jenis pengguna bisa memiliki banyak pengguna dengan jenis tersebut. Yang selanjutnya adalah hubungan antara tabel user dengan tabel simulasi adalah one to many, karena satu pengguna bisa memiliki banyak data simulasi. Dan yang terakhir itu adalah tabel kota dan tabel peta hanya digunakan sebagai data master dan tidak terhubung ke tabel manapun. Yang selanjutnya adalah struktur menu. Berikut ini adalah struktur menu dari jenis pengguna administrator dan user. Setelah login, halaman pengguna dibagi menjadi halaman backend dan halaman simulator. Selanjutnya yang terakhir itu adalah desain antarmuka. Berikut ini adalah beberapa desain antarmuka dari perancangan aplikasi simulator jangkauan dampak gempa bumi, mulai dari dashboard, register, login, hingga halaman simulatornya. Untuk bab 5, implementasi dan pengujian. Yang pertama itu adalah implementasi sistem. Untuk kebutuhan perangkat lunak, yang pertama itu adalah sistem operasinya itu menggunakan Windows 10 atau 11, lalu Universal Development Environment itu menggunakan Laragon, pengelolaan database-nya itu menggunakan PG Admin, dan untuk browser-nya itu menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Lalu untuk kebutuhan perangkat kerasnya itu kita menggunakan laptop atau komputer. Yang kedua adalah RAM, itu minimal 8 GB, lalu ada mouse. Nah, mouse-nya ini tuh digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan zoom in dan zoom out pada peta interaktif. Berikut ini adalah tampilan sistem dari backend, mulai dari dashboard, register, dan loginnya sampai ke data-data masternya. Dan ini adalah tampilan dari halaman simulatornya, yang tadi itu dari tambah simulasi, ada halaman simulatornya, visualisasinya seperti apa, dan button-buttonnya seperti apa, itu ditampilkan di sini. Dan nanti akan lebih jelasnya lagi di saat demo aplikasi. Yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Untuk pengujian sistem ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Karena pengujian yang dibutuhkan aplikasi simulator ini adalah pengujian yang mengecek fungsional dari tiap kasus atau proses. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua kasus uji atau proses pada sistem memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada kendala pada prosesnya. Untuk yang terakhir adalah bab 6 atau penutup. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kini masyarakat bisa mengetahui jangkauan dampak dari gempa bumi terhadap keselamatan jiwa. Yang kedua, tersedianya simulator sebagai sarana edukasi dalam mempelajari dampak gempa bumi. Yang ketiga, tersedianya simulator yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum, bukan hanya pemangku kepentingan dan pemerintah saja.
Nah, selanjutnya adalah saran. Nah, untuk sarannya itu berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang akan diberikan kepada peneliti selanjutnya, yaitu yang pertama adalah pada informasi simulasi bisa ditambahkan informasi lain seperti persentase kerugian, material dan non-material. Yang kedua adalah aplikasi ini bisa ditambahkan fitur lain yang akan membantu dalam pembelajaran. Yang ketiga itu, aplikasi bisa dikembangkan sehingga bisa diakses menggunakan handphone atau tablet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.